Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftali nikmataka mansuran rahmataka wa dzakira min yasina ya dzal jalali wal ikram. Pertemuan kedua kali ini yaitu tentang dasar menghitung probabilitas ya. Ini kemarin kan masih overview ya. Ini setelah pertemuan ini, setelah penjelasan ini ya, saya akan kasih contoh soal ya. Monggo bisa dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan ya. Nanti saya kasih link untuk submit ya. Submit tugas ya. Submit tugas. Yaitu dasar menghitung probabilitas ya. Probabilitas atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kemungkinan ya. Besar kemungkinan terjadi itu berapa? Probability itu peluang ya, peluang. Yang pertama itu ada namanya faktorial ya. Faktorial itu dinotasikan sebagai ini, tanda seru ya. Tanda seru tidak hanya digunakan di tanda baca, namun juga digunakan di dalam matematika, lebih tepatnya di matematika dan juga di probabilitas ya. Ini faktorial. Jadi ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara ya yang mungkin dilakukan dalam mengatur suatu kelompok. Ini sebenarnya awalnya itu memang dari matematika ya. Faktorial itu adalah perkalian nilai tersebut sampai angka terkecil yaitu 1. Ya, jadi contoh 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 100 faktorial, 100 kali 99 kali 98 kali titik-titik sampai kali 1. Ya. Itu dasar matematisnya. Namun dia bisa dikategorikan sebagai untuk menghitung, ya. Menghitung berapa banyak cara yang mungkin dilakukan dalam mengatur suatu kelompok. Contohnya ya, kita mempunyai 3 murid ya, bernama si Ana, si Boy, dan Cinta. Ada berapa banyak cara menyusun urutan tempat duduk ketiga murid tersebut. Jadi ceritanya ada 3 tempat duduk. Nah, ketiga mahasiswa dan mahasiswi, student ya, pelajar, ketiga pelajar tersebut ceritanya mau duduk pertama kali. Nah, ini kita menghitung berapa banyak cara untuk membuat susunan ketiga tersebut ya. Jadi secara sederhananya seperti ini ya. Si Ana, Boy, Cinta, terus si Boy dan Cinta bertukar ya, Cinta di tengah. Selanjutnya si Boy, Ana, Cinta, Boy, Cinta, Ana, Cinta, Boy, Ana, Cinta, Ana, Boy. Jadi ada 6 cara. Nah, uraian di atas dapat kita ketahui bahwa ada 6 cara mengurutkan posisi tempat duduk ketiga murid tersebut ya. Namun apabila ada 150 murid, maka kita akan menghadapi kesulitan dalam mengurutkannya. Jadi oleh karena itu dapat dilakukan pendekatan faktorial. Ya, ketiga murid tersebut dapat diurutkan sebanyak 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ya. Sama. Kalau ada 4 murid, ada tempat duduk. Nah, berbeda kondisinya ketika ada ini ya, 4 murid. Terus yang ingin duduk di 2 kursi itu 2 dari mana? Itu beda lagi nanti ya. Kalau ini udah jelas berapa muridnya, kursinya berapa, dan semuanya itu akan menempati tempat duduk tersebut ya. Nah selanjutnya itu permutasi. Ya. Jadi ini enggak begitu banyak ya perhitungannya. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan atau probability ya, susunan ya, jika terdapat satu kelompok objek. Jadi pada permutasi ini kita itu melibatkan kepentingan menyusun urutan dari objek ya. Jadi untuk matematisnya itu seperti ini, permutasi dari N diambil R atau notasinya ini, N-nya itu kelompok ya, R-nya itu objek yang diambil atau
dianalisa itu sama dengan n faktorial ya, dibagi kelompok dikurangi nilai R terus difaktorialkan. Jadi n ini jumlah total objek yang disusun. R itu jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jadi jumlah R dapat sama dengan nilai n atau lebih kecil ya. Kalau lebih besar nggak mungkin ya. Tanda seru di sini yaitu tanda dari faktorial ya. Ini contohnya untuk memudahkan pemahaman. Jadi ada 10 kelas ya di Unisma yang akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok itu, satu kelompok bisa terdiri dari beberapa kelas ya. Jadi ini yang dikelompokkan itu kelasnya ya. Jika satu kelompok terdiri dari 5 kelas, jika satu kelompok terdiri dari 5 kelas, ya, maka ada berapa susunan kelompok yang dapat dibentuk. Jadi ceritanya di sini ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama 5 kelas, kelompok kedua 5 kelas terakhir. Nah, itu berapa cara ya. Jadi dari 10 tadi diambil 5 kelas untuk jadikan satu kelompok. 10 kelas diambil 5 kelas. Jadi nilai N-nya 10. Makanya nggak mungkin nilai R-nya itu lebih besar dari N ya. Ibarat 10 kelas, tersedianya itu 10 kelas, namun dijadikan satu kelompok terdiri dari 11 kelas. Ya, nggak mungkin ya kurang satu. Makanya tadi keterangannya nilai R itu bisa sama atau lebih, nilainya itu selalu sama atau kurang dari N. Jadi lebih kecil sama dengan N. Ya udah, kita kalau udah menentukan nilai N-nya 10, R-nya yang diambil itu 5 objeknya. Jadi kita notasi matematikanya itu P N dari bacanya ini dulu ya, R dulu ya. P5 dari 10 atau P5 kelas dari 10 kelas. Jadi P5 dari 10 bacanya seperti itu. Nilai N ya, kelompoknya difaktorialkan dibagi nilai N dikurangi R. 10 kurangi 5 faktorial. Nah, pertanyaannya begini, kalau dia nilainya sama, jadi semisal R-nya itu 10, jadi 10 kurangi 10 berapa? 0. 0 faktorial itu nilainya 1 ya. 0 faktorial itu nilainya 1 dia. Ya. Jadi 0 ya, faktorial itu nilainya sama dengan 1. Nah, oke tadi kembali lagi di sini 10 kurangi 5 ya. Jadi 5 ya, 10 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, cara menghitungnya gini ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Maksudnya di sini stop sampai sini ya. Ini kan sebenarnya bisa ditulis lagi kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi biar bisa ini kan akan dibagi dengan 5 faktorial ya. Ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan sama aja 5 faktorial. Makanya di sini 6 kali 5 faktorial. Di bawah kan 10 kurangi 5, 5. Jadi 5 faktorial dicoret ya. Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 yaitu sama dengan 30.240 cara ya. Banyak ya. Seperti itu. Jadi permutasi itu dia mempertimbangkan susunannya ya. Contoh lagi semisal panitia itu terdiri dari semisal yang daftar panitia ada 10 ya, ada 5 lah ya, 5 mahasiswa. Terus akan diambil 2 orang untuk dijadikan posisi ini dijadikan posisi pertama itu ketua, posisi kedua itu wakil ya. Nah, jadi 5 diambil 2, namun 2 tadi ya ketika diambil 2 si A dan si B itu akan memiliki 2 cara ya. Ketika si A diambil 2
apapun posisinya itu pasti berbeda ya. Misal 2 tadi yang diambil ada si A, si B. Jadi si A ketika ketua dan si B wakil itu akan berbeda ketika dibalik ya. Kombinasi, kalau kombinasi itu tidak mempertimbangkan susunan. Ini saya umumkan. Jadi kombinasi itu digunakan ketika kita menentukan berapa cara yang bisa dilakukan oleh objek dari kelompok tertentu tanpa memperhatikan urutannya. Ya. Misalkan ada 10 murid dan kita ingin membentuk kelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 5 tanpa memperhatikan urutan atau susunannya. Ya. Kalau tadi kan memperhatikan susunannya. Ya. Jadi contohnya yaitu tadi ya. Nah, ini kan masih kondisi yang sama ya. Jadi contohnya kalau permutasi itu tadi ya 5 mahasiswa diambil 2 untuk menjadi posisi ketua atau wakil ya. Nah, jadi kan itu ada banyak cara ya. Yang si A bisa yang diambil 2 itu yang si pertama bisa jadi ketua ataupun bisa jadi wakil itu kondisi yang berbeda, cara yang berbeda. Kalau yang kombinasi itu 5 kelereng diambil 2. Nah, kelerengnya kan sama semua ya. Diambil 2 juga sama. Ibarat kelereng yang pertama itu menjadi kelereng kedua pun sebaliknya itu sama caranya. Makanya itu ya yang membedakan tadi 5 kelereng berapa cara yang bisa kita peroleh ketika dari 5 kelereng diambil 2. Nah, 2 kelereng nggak ngaruh ya posisinya dibalik-balik nggak ngaruh, sama ketika kondisinya. Nah, itu perbedaan permutasi sama kombinasi. Ini contoh case-nya masih sama ya. Diambil 5 kelas, di mana 5 kelas itu bebas ya. Yang posisi pertama, satu kelompok, posisi pertama itu entah itu kelas 1, 2, atau apapun itu dia cara yang sama. Atau bahasa matematisnya itu tanpa memperhatikan urutan atau susunannya ya. Itu disebut dengan kombinasi. Jadi kombinasi matematisnya itu seperti ini untuk menghitung nilai kombinasi, yaitu kombinasi R dari N, bacanya seperti itu ya. Kombinasi jumlah total objek yang digunakan ya, dari total objek secara keseluruhan. Jadi ini N faktorial dibagi R faktorial dikali selisih dari N dikurangi R faktorial. Contohnya, ini beda lagi ya. Yang tadi ya sama ya. Ada 5 mahasiswa mendaftar sebagai LO, Liaison Officer, suatu stand perusahaan ya, atau di acara Career Days ya, Career Days Unisma misal. Salah satu perusahaan yang ikut serta dalam acara Career Days, ya, pihak penyelenggara hanya memilih 2 orang dari 5 mahasiswa tersebut ya untuk menjadi pasangan LO. Nah, pasangan LO ini terserah ya pasangannya entah itu misalnya kan campur ini ya, bukan campur. Jadi pasangannya entah itu pasangan yang pertama, kedua, kan pasangan terdiri dari 2 orang ya. Orang pertama, kedua, kalaupun dibalik posisinya nggak ngaruh ya. Nah, makanya kita menggunakan kombinasi. Ada berapa kombinasi pasangan yang dapat dipilih oleh panitia. Nah, kalau ada soalnya seperti ini, ada berapa kombinasi, mudah ya, udah pasti dia kombinasi. Pertanyaannya adalah ketika pertanyaannya itu ada berapa cara pasangan yang dapat dipilih oleh panitia. Nah, cara ini kan bisa cara kombinasi, permutasi. Nah, itu kita nggak tahu. Kita harus menentukan dia kombinasi atau permutasi. Kalau ini pertanyaannya kan mudah, langsung kasih clue yaitu kombinasi. Sudah pasti rumus dengan kombinasi. Jadi kombinasi 5 dari 2 sama dengan nilai N faktorial yaitu 5 dibagi nilai R faktorial dikali selisih dari 5 kurangi 2 yaitu 3 faktorial. Jadi ketemunya yaitu 10 cara. Ya, ada 10 cara dari 5 diambil 2 tadi. Selanjutnya teorema Bayes ya. Namun ntar ini ujian atau ini tambahan ya teorema Bayes. Ntar ujian ataupun tugasnya ini ya, tugasnya tentang permutasi sama kombinasi. Bayes ini sebuah teori yang menyatakan seberapa jauh atau tingkat derajat kepercayaan subjektif ya harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Untuk jelasnya, contoh
Anda sedang naik kereta dan Anda bercakap-cakap akrab dengan seorang yang ada di atas kereta api. Di dalam kereta api ya, di atas kereta api nggak boleh di atas. Di sini maksudnya di dalam kereta api. Jika diketahui peluang Anda berbicara dengan seorang wanita, ya, jadi diketahui peluang Anda berbicara seorang wanita itu 50%. Ya. Jadi kita bisa notasikan sebagai W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita, ya 50% ini ya. Peluang W itu kejadian kita bercakap dengan seorang wanita. Dan L adalah kejadian percakapan dengan seorang berambut panjang. Berambut panjang ini nggak tahu entah itu wanita atau laki-laki, pria. Dan M adalah kejadian percakapan dengan seorang pria. Kalau ini udah pasti bisa dihitung ya, karena kan dalam satu kereta itu pasti kan ada perempuan sama laki-laki ya, kecuali dua kelamin ya. Kita asumsikan kelaminnya jelas semua. Jadi kalau peluang kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita 50%, jadi berapa peluang kejadian percakapan dengan seorang pria? Berapa? Halo? Halo, nggak ada suaranya. Berapa Mas Fauzi? Percakapan dengan seorang pria? 0. 0. Ada jawaban lain? Jadi bercakap dengan seorang wanita 50%, jadi kita peluang bercakap seorang laki-laki itu berapa persen? Ada jawaban lain? 25%. Salah, ayo ada jawaban lain. Yang lainnya. Intan, Mas Rozikin, Pak tidur semua ini karena puasa. Halo. 20%, Pak. Berapa? 50%. Ya, 50% ya, benar ya Intan. Itu Mas Fauzi ya semuanya. Jadi, bentar ini kita coba ilustrasi. Ini bayangin kereta ya, anggap aja lah kereta ya. Nah di kereta ini kan ada populasi wanita dan laki-laki ya. Nah tadi kan hanya ada dua komponen ya. Jadi ketika kita diketahui peluang kita untuk berbicara dengan wanita itu 50%. Ya. Jadi ini logikanya selisihnya ya, yaitu 50% kita berbicara dengan seorang laki-laki ya. Itu ya. Kalau tadi semisal 25 ya, semisal 25 laki-laki, jadi pertanyaannya adalah 25%-nya siapa ini? Mungkin ini 25% para manusia yang berkelamin ganda. Ini semisal 25%. Dengan ada jawaban yang kurang tepat ini kan kita bisa bahas yang lainnya. Jadi kalau 25 Pak, 25% yang kita kesempatan berbicara peluang dengan laki-laki. Jadi tersisa 25% ini apa? Ya ini peluang kita berbicara dengan seorang selain laki-laki atau perempuan ya. Yaitu kelamin ganda. Itu ya. Ya. Jadi asumsi awal kita tadi ya, yang nggak tahu kan ini yang L ya. Setengah populasi kereta api adalah wanita. Jadi peluang Anda berbicara dengan wanita adalah 0,5 ya. Jadi dari sini kita bisa udah prediksi bahwa populasi dalam kereta itu wanitanya 50%, jadi setengah ya. Jadi setengah populasi dari kereta. Ya, jadi Anda berbicara yaitu nilainya 0, kalau tadi ini kan persen ya, kalau dijadikan nilai biasa yaitu 0,5 atau 50/100%, kan per 100 ya, jadi 0,5. Nah ini saya loncat dulu ya. Peluang di kereta api pria adalah komplement dari W ya. Komplement itu seperti ini.
Ya ini komplement itu nilainya 1 ya. Nilainya dia 1 dari suatu kejadian ya, dalam suatu populasi. Nah, peluang semisal dalam populasi ini ya semisal ini kita nggak tahu ya. Sebenarnya kita nggak tahu berapa persen, ini berapa persen. Nah, ini kita nggak tahu kita populasinya. Semisal ini diketahui 30% ya. Jadi peluang kita berbicara dengan wanita 30% itu kita bisa hitung sendiri sebenarnya. Yaitu populasi berapa sih wanita di dalam kereta itu ya dari secara keseluruhan. Kita asumsikan kelaminnya jelas semua. Jadi hanya ada wanita atau laki-laki. Jadi ini udah pasti komplemennya. Komplemen itu total dari peluang. Di sini ada 2 case ya, yaitu dengan wanita atau laki-laki itu totalnya sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita notasikan di matematika, jadi peluang wanita ya, harusnya membedakan M ya, M itu tadi M ya. Wanita itu ditambah dengan peluang laki-laki karena hanya ada 2 penduduknya di jenis kelamin di kereta tersebut yaitu wanita dan laki-laki sama dengan 1. Nah, komplement itu maksudnya gini. Jadi PW tadi itu kan 50% ya. Atau saya tulis ya 50% enggak apa. Atau 0,5 ya, 0,5, 50% itu kan 50 bagi 100 ditambah peluang kita berbicara dengan laki-laki sama dengan 1 sehingga PL ya laki-laki itu sama dengan 1 kurangi 0,5 yaitu sama dengan 0,5 ya atau 50%. Nah, kalau yang diketahui kita berbicara dengan wanita 30%, jadi ini 0,3 ya. 1 kurangi 0,3 yaitu 0,7 atau 70%. Nah, gini ya. Oke, ini namanya probabilitas, ini kan ya logika semua. Nah, baik balik lagi ke sana. Nah, diketahui 75% wanita ya. Jadi 75% dari total wanita ya. Semisal total populasinya 10 ya, total populasi di kereta itu 10, ambil yang dikit aja. Jadi total kalau kita kesempatan berbicara dengan wanita 50%, sehingga total wanitanya ada berapa dari 10 tadi? 5. 5 ya. Nah, sehingga ini diketahui 75% dari total wanita ya. Jadi di sini diketahui 75% wanita yang ada di kereta api ya. Adalah berambut panjang. Jadi inilah disebut dengan bias tadi ya. Peluang dari sebuah peluang gitu ya. Ini peluang sekian persen dari sebuah peluang yaitu peluang 75% wanita berambut panjang ya dari total peluang wanita yang ada di kereta ya. Jadi peluang berambut panjang dari total wanita adalah 0,75 ya. Kalau kita semisal ambil 100 yes, keretanya ya. Kereta secara keseluruhan 100 ya. Oke, ini tadi 50 ya. Jadi ini 50. Ini kan 50%. Jadi peluang ya. Long, ini long ya. Long itu panjang. Peluang berambut panjang berambut panjang dari wanita, total wanita itu sama dengan 0,75 atau 75% ya. Jadi ini 0,75 dari penduduk wanita ya. Nah, jadi ini peluang berambut panjang dari total wanita. Nah, maksudnya seperti itu. Semisal total ya, total
penduduknya 200. Nah, kita ambil yang bilangan bulat ya. Jadi ini di sini wanitanya itu ada 100 ya. Terus laki-lakinya ada 100 juga. Sehingga di sini yang berambut panjang itu yang berambut panjang dan itu wanita ya. Wanita itu totalnya 75% dari total wanita, yaitu 0,75 kali 100 yaitu 75 ya, totalnya. Jadi kalau nulis peluangnya seperti ini ya. Nah. Oke, selanjutnya ini yang tadi ya, asumsi kita setengah populasi kereta api adalah wanita, jadi peluang Anda berbicara dengan wanita 0,5. Ini yang tulis tadi. Peluang di kereta api pria adalah komplemennya yaitu 1 kurangi 0,5, 0,5. Nah ini tadi yang diketahui ya, berambut panjang dari total wanita yaitu 0,75 atau 75% dari total wanita. Notasinya itu P long dari woman ya. Ini bahasa Inggris ya, woman. Woman. Terus sedangkan peluang seorang berambut panjang dari semua pria adalah 0,3 ya. Ini peluang seorang berambut panjang ya. Dari semua itu adalah pria. Jadi tadi kan yang berambut panjang itu pasti kan ada yang pria sama wanita ya. Nah ini peluang long yang berambut panjang itu dari men itu sebesar 0,3%. Jadi ini 0,3 dari jumlah total men atau laki-laki. Ya, gitu. Berapa peluang seseorang itu adalah wanita bila diketahui dia berambut panjang? Nah, yaitu P woman ya dari long. Dari yang berambut panjang. Jadi kita menghitung berapa persen sih wanita dari yang berambut panjang, ya gitu ya. Jadi kan berambut panjang udah ada totalnya ya, sekian. Jadi kita ingin mengetahui berapa persen wanita dari yang berambut panjang tadi, gitu ya. Yaitu dengan teori Bayes ya, peluang long dari wanita itu dikali peluang wanita di kereta. Ya. Peluang populasi wanita dalam kereta dibagi, jadi ini kayak kecoret gitu ya, W-nya kecoret, jadi kan ini PL ya, PL khusus yang wanita ya, peluang khusus long yang dari wanita. Sedangkan sini yang dibagi dengan total peluang long dari wanita ditambah peluang long itu panjang ya, rambut panjang dari men laki-laki. Jadi PLW coret ini ditambah PLM kali PM, coret M-nya tinggal PL. Yang long dari yang rambut panjang dari laki-laki ditambah peluang panjang dari wanita ya. Ini dibagi peluang panjang dari total antara wanita dan laki-laki. Jadi PW tadi kan 0,5 ya, woman. Peluang long yang berambut panjang 0,5 ya. Bentar ya. Ini men ya, ada yang keliru di sini. Ini M, men. Ya, jadi peluang wanita, peluang populasi P, peluang dari woman dari populasi yaitu 0,5, jadi men laki-laki 0,5, peluang yang berambut panjang dari wanita 0,75, peluang yang berambut panjang dari laki-laki 0,3 ya. Jadi dimasukkan nilainya tadi ya. PL peluang long dari wanita dikali peluang populasi wanita 0,75 kali 0,5 dibagi 0,75 kali 0,5 ditambah 0,3 kali 0,5 ya. Jadi peluang yang berambut panjang dari laki-laki ditambah ini ya, peluang panjang dari wanita. Jadi ketemu peluang
wanita, ya, peluang wanita dari penduduk manusia yang berambut panjang. Dari yang berambut panjang itu berapa sih peluang dia wanita? Yaitu 0,714. Jadi kalau secara umum ya, bias tadi dapat dinyatakan seperti ini. Peluang A terhadap B ya, itu sama dengan peluang B terhadap A dikalikan peluang A dibagi peluang B. Oke, mungkin itu dulu ya pembahasan perhitungan kali ini. Ntar tugasnya saya share ya ntar deadline-nya sampai malam ini ya, bebas ya, seharian ini. Monggo mau ngerjakan setelah terawih silakan atau kapanpun. Saya ingatkan yang belum mengumpulkan siapa. Monggo bisa mengerjakan sendiri. Ntar saya bahas kok ya untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan dari paparan terkait perhitungan dasar probabilitas? Iya, Pak. Tadi yang peluang 0,714 itu berarti peluang dari keseluruhannya ya, Pak ya? Iya, peluang dari keseluruhan yang berambut panjang ya. Nah, jadi kan udah kekolek tadi ya. Yang berambut panjang itu kan semisal yang berambut panjang itu ada 20. Nah, itu peluang wanitanya berapa? Yaitu 0,714. Jadi sana udah make sense ya pasti ya. Wanita kebanyakan berambut panjang daripada yang laki-laki. Pasti lebih banyak yang wanita. Gitu, Mas. Gimana? Menjawab enggak? Nggih, Pak. Terima kasih. Ya, terjawab. Ya, ntar saya share ya. Belum, saya udah nulis, saya kelompokkan dulu. Ntar saya share tugasnya. Yang lainnya ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kalau gitu udah cukup jelas ya. Nih, suaranya ya, salah satu siapa ini. Cukup jelas enggak ya? Insya Allah, Pak, Ya, cukup. sip. Oke, nanti monggo bisa dikerjakan ini apa? Presensinya tetap isi presensi ya. Untuk submitnya ntar ada tersendiri ya. Jangan lupa presensinya ya. Submitnya tugasnya terserah, ntar bisa dikerjakan di kertas ataupun di Microsoft Word ya. Filenya bisa foto ataupun Word ataupun PDF. PDF sama foto saja ya yang bisa saya yang bisa disubmit ya, karena untuk memudahkan saya koreksi. Oke, karena udah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lanjutan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan surat Al-Asri bersama-sama. Ya. Ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ini ada yang baru hadir ya. Mungkin yang baru hadir ya bisa simak ini nanti rekamannya akan saya upload juga ya. Jangan lupa tugasnya ntar saya share ya. Ya, berdoa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih dari saya dan selamat menjalankan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.